mohon maaf ya, gue baru selesai pore surgery. Kalau kalian nge-follow sosial media gue pasti tahu lah ya, ini gue ngapain, jadi muka gue masih ada kaku. Tapi ini udah libur seminggu gue ya. Gue pengen banget bahas kasus ini. Menurut EXO-L ini adalah kasus. Ya kalian udah baca dari judulnya kan. Itu kayak sebuah berita yang bikin gue tengah malam tuh nangis. Karena 8 tambah 1 sama dengan 6. Tapi buat kalian yang nggak tahu apa yang diderita para EXO-L, tonton deh sampai habis. Jadi setelah semua member selesai wamil, EXO-L sangat berharap dan menunggu EXO comeback lengkap OT9, termasuk member yang udah keluar dari SM Entertainment. Tapi apa? Harapan itu dikandaskan oleh SM. Karena SM mengumumkan EXO akan comeback dan menggelar fan meeting Desember ini nih dengan member Tiongkok Lay, tapi tanpa CBX, Chen, Baekhyun, dan Xiumin karena sengketa kontrak. Iya, jadi sengketa kontrak ini dimulai pada Juni 2023. Ketiga anggota CBX, Chen, Baekhyun, Xiumin, melalui perwakilan hukum mereka nih secara mengejutkan mengajukan pemutusan kontrak eksklusif mereka dengan SM Entertainment. Pihak CBX tuh ngerasa nggak adil. Mereka menuduh SM memberlakukan kontrak yang terlalu panjang, menjebak mereka selama 12-13 tahun, bahkan setelah pembaruan kontrak pada Desember 2022. Terus juga kurangnya transparansi. Tuntutan utama mereka adalah SM gagal menyediakan data penyelesaian pendapatan dan perhitungan penghasilan yang transparan selama bertahun-tahun aktivitas mereka. Nah, tapi di situ SM Entertainment itu tuh ngebantah tuduhan itu dan balik menuduh adanya pihak eksternal nih yang berusaha mempengaruhi si CBX ini, Chen, Baekhyun, dan Xiumin untuk memutus kontrak bareng sama mereka. Setelah sengketa itu memanas selama hampir sebulan, kedua belah pihak akhirnya mencapai penyelesaian yang dianggap damai pada Juni 2023 yang dikenal sebagai perjanjian 6.18 atau 6/18. Nah, kan gini nih, kalau aktivitas grup EXO itu tuh kan tetap berada di bawah manajemen SM Entertainment. Nah, aktivitas solo dan unit CBX ini diizinkan berjalan di bawah label independen baru mereka. Penyelesaiannya yaudah win-win solution nih, gitu loh. Nah, CBX juga menyetujui kewajiban mereka membayar 10% dari pendapatan individu mereka yang melalui label independen itu tuh kepada SM Entertainment. Nah, kesepakatan ini seharusnya kan udah jadi titik terang ya yang menjamin kelanjutan EXO tuh sebagai grup yang utuh. Kan maksudnya kayak yaudah kalau memang nanti ada acaranya EXO, CBX tetap ikut masuk karena kan memang part of EXO. Tapi nanti kalau mereka punya acara solo dan lain-lain yang CBX doang nih, ya udah silahkan. Paham kan? Silahkan asalkan 10% keuntungannya masuk ke SM. Itu udah win-win solution gak sih? Toh kalau misalnya ada CBX di dalam EXO yang memang EXO gitu kan, mereka kan juga dapat keuntungan dari situ. Nah, pada Januari 2024 nih, Baekhyun secara resmi mendirikan agensi independennya dia, INB 100. Kalian tahu kan tuh? Yang kemudian menaungi aktivitas solo Chen juga, Baekhyun, dan Xiumin. Nah, INB 100 resmi bergabung menjadi anak perusahaan 100 pada Mei 2024. Aktivitas grup CBX bersama EXO secara keseluruhan tuh masih diurus sama SM. Maksudnya tuh masih ada aktivitas keseluruhan EXO nih masih diurus sama SM kok gitu loh. Nah, ketegangan itu muncul lagi tuh di bulan Juni 2024 ini nih. Pihak INB 100 mengadakan konferensi pers mendadak dan menuduh SM Entertainment melakukan pelanggaran perjanjian yang emang disepakati sebelumnya. Jadi menurut klaimnya INB 100 ini nih dari CBX, SM gagal memenuhi janji untuk menjamin tingkat komisi sekitar 5,5% untuk album dan musik yang dihasilkan oleh INB 100. Mereka tuh ngeklaim bahwa jika SM tidak memenuhi klausul ini, maka SM juga tidak berhak menuntut pembayaran 10% pendapatan individu dari CBX. Jadi kasarnya tuh kayak, yaudah kalau lo dari awal gak memenuhi kesepakatan kita, ngapain juga gue bayar 10% ke lo? Ya kan? Nah, tapi hanya berselang beberapa hari, SM Entertainment bereaksi keras dengan mengajukan gugatan. Iya, gugatan hukum terhadap Chen, Baekhyun, dan Xiumin. Tuntutan SM-nya tiba-tiba ya, menuntut CBX untuk memenuhi kewajiban pembayaran 10% dari pendapatan aktivitas individu mereka, menuduh CBX melakukan one prestasi ingkar janji atas perjanjian yang disepakati itu yang 6/18 itu. SM juga menegaskan bahwa INB 100 tidak ada hubungannya dengan SM dan harus mematuhi klausul pembayaran yang telah mereka setujui. Ini menandai perang hukum terbuka babak kedua. Jadi SM tuh tanggapannya langsung buat gugatan. Oh, nggak bisa, lo tuh harus bayar karena kan prestasi gitu ya, melanggar
perjanjian kita nih. Padahal sebenarnya dari INB 100 ini juga udah ngasih tahu ya. Dari awal kan ada janji yang 5,5% juga gitu kan. Ya ngapain gue bayar 10% kalau 5,5% haknya mereka juga nggak dijalanin sama SM. Nah tapi SM langsung kekeh dan dia bikin peringatan keras dengan apa? Langsung gugat gitu. Nah konflik hukum ini berlarut-larut guys hingga akhir tahun 2025 ini. Jadi akhirnya memberikan dampak langsung pada comeback EXO yang telah lama tuh dinantikan setelah semua anggota tuh selesai wajib militer. Nah, pada Oktober 2025, Pengadilan Korea Selatan memutuskan menolak seluruh gugatan hukum dan sengketa administratif yang diajukan oleh EXO CBX terhadap SM Entertainment. Nah, hasil dari pengadilan ini menemukan tidak ada bukti dugaan praktik ilegal atau kontrak tidak adil dari pihak SM. Nah, dampaknya nih, kemenangan di seluruh lini hukum berada di tangan SM Entertainment dong, karena menguatkan perjanjian 6/18 itu. Di tengah proses hukum yang belum sepenuhnya tuntas, SM Entertainment mengumumkan rencana comeback EXO untuk akhir tahun 2025, termasuk fan meeting dan album baru mereka. Namun, pengumuman tersebut mencantumkan hanya 6 anggota yang berpartisipasi. Suho, Chanyeol, Dio, Kai, Sehun, dan Lay. Chen, Baekhyun, Sumin nggak ikut serta guys. Ini nih kalau kata SM ya, alasan SM nih ya, menolak partisipasi CBX karena sengketa pembayaran 10% pendapatan individu yang belum tuntas dipenuhi oleh INB 100 ini. Nah, SM menekankan menyelesaikan sengketa hukum dan memulihkan kepercayaan adalah prasyarat. Nah, respon INB segera mengeluarkan pernyataan balik yang panjang tuh, menekankan komitmen CBX terhadap grup. Dan di sini juga INB 100 menyatakan niat mereka ya udah deh gue bayar aja nih, gue tetap membayar 10% tersebut setelah proses litigasi dan negosiasi ulang selesai. Mereka membantah tuh ya kalau mereka tuh nolak pembayaran. Enggak, maksudnya tuh ya gue mau bayar tapi lo adil juga dong gitu loh, paham kan? Ya mereka juga memohon nih agar SM Entertainment itu membolehkan CBX berpartisipasi. Jelas mereka we are one EXO sarang haja. 엑소의 미아원 엑소 사라져! Dan mereka juga ngeklaim nih telah berkomunikasi langsung dengan anggota EXO lainnya dan berkomitmen untuk membangun kembali kepercayaan. Dan tujuannya itu satu-satunya tujuan mereka adalah memastikan EXO dapat kembali menjadi grup penuh OT9 ya. Saat ini situasi antara EXO CBX dan SM Entertainment berada pada titik beku nih guys. Meskipun secara hukum SM itu kan udah memenangkan sengketa, jadi masa depan formasi lengkap EXO tetap menggantung. Nah, ketidakikutsertaan CBX dalam comeback mendatang tidak hanya disebabkan oleh duit ya guys ya, tetapi juga oleh keretakan kepercayaan yang ditimbulkan oleh rentetan tuntutan hukum dan pernyataan publik selama 2 tahun terakhir ini. Jadi ini bukan kasus-kasus baru guys, emang udah lama ini, gue dengernya emang udah lama. Cuma gue gak expect ini tuh berdampak ke comebacknya mereka gitu loh. Penantian gue kayak, wih udah pada pulang nih gitu kan. Gue gak tahu kalau ternyata ini berdampak kayak SM jadi ya nanti EXO comeback ya tapi berenam. Wah, sedih banget Hayati. Nah di sini nih SM Entertainment menuntut pemulihan kepercayaan dan kepatuhan kontrak, khususnya pembayaran 10% sebagai bukti niat baik. Nah EXO CBX ini nih berjanji untuk memenuhi kewajiban dan menegaskan niat mereka untuk selalu menjadi bagian dari EXO, terlepas dari label individu mereka. Konflik ini nih membelah fandom EXO-L dong, pastinya dong, antara mereka yang mendukung tuntutan transparansi CBX dan mereka yang kecewa karena aksi hukum ini terus menghalangi reuni grup. Dan kabar terupdate-nya nih, pada akhir Oktober 2025 kemarin, drama kontrak antara Chen, Baekhyun, dan Sumin, EXO CBX, dengan SM Entertainment mencapai babak baru, di mana CBX menunjukkan komitmen penuh untuk kembali berpartisipasi dalam aktivitas grup. Nah, ini berdasarkan pernyataan CBX ya, agensi independen CBX ini, INB 100, merilis pernyataan resmi yang isinya menunjukkan kesediaan untuk melakukan apapun demi comeback EXO dalam formasi penuh.
Dan CBX ini menyatakan telah menerima semua persyaratan yang diajukan oleh SM Entertainment yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan memulihkan kepercayaan, terutama setelah gugatan CBX terhadap SM ditolak pengadilan pada 28 Oktober 2025. Jadi mereka menegaskan nih bahwa niat utama mereka adalah kembali sebagai bagian dari grup yang lengkap dan sangat menghargai dukungan para penggemar. Mereka denger kita tuh guys. Dan untuk memfasilitasi aktivitas grup yang dijadwalkan akhir tahun ini nih, Desember 2025, CBX sudah ngeklaim kalau mereka tuh udah mengosongkan semua jadwal individu mereka demi comebacknya EXO ini. Dan mengenai tuntutan pembayaran 10% dari pendapatan individu itu kepada SM tuh, CBX menyatakan niat mereka untuk tetap membayar. Ya udah nih dibayar. Membayar ketentuan tersebut setelah litigasi dan negosiasi ulang selesai. Nah, di sini respon dari SM Entertainment ya, meskipun CBX telah menyatakan penerimaan penuh atas semua kondisi SM Entertainment merespon dengan hati-hati dan tetap menolak partisipasi CBX dalam fan meeting dan album yang sudah diumumkan hanya 6 anggota itu tuh pada saat itu. Di sini pemulihan kepercayaan adalah kunci sih menurut gue. SM kan di sini menekankan bahwa menyelesaikan sengketa hukum dan berpartisipasi dalam aktivitas grup adalah urusan terpisah. Mereka berpendapat bahwa upaya tulus untuk memulihkan kepercayaan dan memenuhi perjanjian, yaitu pembayaran 10%, harus didahulukan sebelum partisipasi grup. Pala batu, tau gak? Ya gue ngerti sih, mungkin karena orang yang kepercayaannya udah dirusak beberapa kali mungkin ya. Jadi mereka agak hati-hati, ya udah kalau emang lo mau partisipasi lengkap nih, join sama EXO comeback full member, lo buktiin dulu mungkin gitu kali ya. Ini kayak gue berusaha untuk berpikir netral gitu. Gimana guys menurut kalian? Sedih banget sih jujur. Gue bengong dari kemarin, kayak pas baca berita tuh kayak dor banget ya. 2023 tuh gue sengaja nggak terlalu ngikutin gitu ya, masa karena mereka masih pada wamil, masih pada terpisah-pisah gitu ya, ala karte gitu kan. Jadi gue cuman kayak ya udah tinggal nunggu mereka full member aja lah, paling selesai. Gue tuh mikirnya kayak gitu. Ini mungkin karena nggak full member gitu ya, lagi pada dipisah nih di rencengan gitu. Rencengan. Ya gitulah pokoknya ya. Jadi itu masih jadi pertanyaan yang gak mungkin dong, karena pasti banyak kan EXO-L yang kecewa ya, salah satunya gue ya, dengan adanya OT6 ini, yang mana kan harusnya mereka bersembilan gitu. Tapi SM lebih memilih untuk ya udah kita telan aja udah yang kekecewaan EXO-L, yang penting EXO 6 ber-6 aja gitu, paham gak sih? Jadi gue gak tau nih kenapa gitu, apakah ada hal-hal yang memang gak di-publish gitu. Menurut kalian gimana? Ya kita berharap yang terbaik ya untuk EXO, karena Desember coy, 2 bulan sekarang udah November ya?